Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Tirmidzi Hafizahullah Ta'ala melalui karyanya yaitu kitab PBNS Pengantar Bahasa Arab dan Sorof, dan Alhamdulillah di malam hari ini kita insya Allah akan menyelesaikan kitab PBNS ini. Jadi Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran ke 23 yaitu huruf la, ya, dan fi'il mudhari. Ya, ini huruf la ketika berhadapan dengan fi'il mudhari. Ya, ketika huruf la ini berhadapan dengan fi'il mudhari, nanti ada yang artinya tidak dan ada yang artinya jangan. Ya, la ini ketika berhadapan dengan fi'il mudhari ada yang artinya tidak, ada yang artinya jangan. Dan ini juga mempengaruhi fi'il mudhari tersebut. Ya, ada yang mempengaruhi fi'il mudhari tersebut. Kita lihat ikhwati fillah halaman 120. Penulis hafizahullah taala berkata huruf la dan fi'il mudhari. Ada la di sini la an-nafiyah yaitu penafian yang artinya tidak, ya artinya tidak di sini penafian artinya tidak, dan juga adalah an-nahiyah larangan yang artinya jangan, yang artinya jangan. Ya, jadi la ini ketika berhadapan dengan fi'il mudhari itu ada yang artinya tidak dan artinya jangan. Kalau yang artinya tidak namanya la an-nafiyah, kalau yang artinya jangan atau larangan itu la an-nahi. Perhatikan di sini, ya, la pertama adalah la an-nahiyah, ya larangan. Kemudian yang kedua la an-nafiyah. La an-nahiyah bermakna jangan. Ya. Apabila masuk kepada fi'il mudhari berubah menjadi sukun atau nun akhir af'al khamsah, fi'il yang 5 nunnya dibuang. Ya, perhatikan di sini, ya, rumusnya kasih tanda, ya. Jadi fi'il mudhari kalau berhadapan atau masuk kepadanya la an-nahiyah yang artinya jangan, ya maka fi'il mudhari itu menjadi sukun. Atau kalau bersambung dengan nun, istilahnya af'alul khamsah, ya nunnya dibuang kalau ada la. Nah, ini jenis pertama. Ya, jenis pertama. Ini sebagaimana pada pelajaran ke-17 pada bab fi'lu an-nahi. Ya, nanti bisa dibaca lagi pelajaran ke-17 supaya lebih memahami. Itu yang di pelajaran 17 itu la an-nahiyah karena menjadikan sukun ya fi'il mudhari tersebut. Kemudian kalau ada nunnya dibuang. Yang kedua namanya la an-nafiyah. Ya, la yang berhadapan dengan fi'il mudhari atau masuk kepada fi'il mudhari yang kedua adalah la nafiyah. La an-nafiyah bermakna tidak, dan apabila masuk pada fi'il mudhari maka tidak ada perubahan pada bentuk fi'il sama sekali. Jadi kalau la an-nafiyah dia tidak mempengaruhi fi'il mudhari sama sekali. Fi'il mudharinya tetap seperti itu. Contoh la an-nafiyah di sini, ya, antum, ya,
antum la la tadhabuna ilal madrasati. Kalian ya tidak pergi ke sekolah. Jadi sini artinya tidak tuh. La tidak bukan jangan. Berarti di sini la an-nafiyah jangan. Lihat fi'il mudhari'nya tetap ya nunnya ada ya. Tapi kalau la an-nahiyah yang artinya jangan, nanti nunnya hilang. Antum la tadhabu ilal madrasati. Kalian jangan pergi ke sekolah nanti artinya gitu. Ya, nanti ada perbedaan. Kemudian kita lanjutkan la an-nafiyah juga anta la tadhabu ilal madrasati. Engkau tidak pergi ke sekolah. Nah, la di sini la an-nafiyah yang artinya tidak. Ya, artinya tidak. Kemudian yang ketiga la yadhhabu thalibu ilal madrasati. Siswa tidak pergi ke sekolah. Nah, la di sini adalah la an-nafiyah yang artinya tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke halaman berikutnya, ikhwah. Ya, ke halaman berikutnya. Perhatikan, perhatikan perubahan antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Ya, la an-nahiyah dan la an-nafiyah pada tabel berikut. Di sini ada la an-nahiyah. La an-nahiyah artinya jangan. Ya, tadi apa? Kaidahnya apa? Ya, membuat atau menjadikan ya, menjadikan fi'il mudhari sukun ya, atau dibuang huruf nun ya huruf nunnya. Contoh di sini lihat la tadhhab ya la tadhhab artinya jangan engkau pergi. Asalnya tadhabu, asalnya tadhabu ya asalnya tadhabu kemudian ada la nahiyah yang artinya jangan la tadhhab jangan engkau pergi. La ini asalnya anak tulis asalnya fathah asalnya dhammah ya fil mudhari la tadhhab karena ada la maka jadi sukun ya jadi sukun ini asalnya dhammah la tadhhabu. Nah kemudian la tadhhaba jangan kalian berdua pergi asalnya tadhhabani ya karena adalah ya maka nunnya dibuang. La tadhabuna. Asalnya tadhabuna afwan. Tadhabuna. Ketika ada la, maka nunnya dibuang. La tadhabu. Jangan kalian pergi. Ya, tadhabina. Asalnya tadhabina. Ketika ada la, yang artinya la-nya jangan, ya maka nunnya dibuang. La tadhabi. Jangan engkau pergi. Asalnya tadhabani. Ya. Ketika ada la yang artinya jangan atau la nahiyah, maka nunnya dibuang la tadhaba. Nah, untuk yang antunna ini tetap ya la tadhabna tidak ada yang berubah. Karena dia mabni, ya dia tetap mabni. Ya, mabni itu tetapnya akhir dari sebuah kata. Ya, ini mabni. Ya, mabni. Ya, jadi tidak ada perubahan mabni ini di akhir katanya. Ya, untuk antunna dan la nahiyah ini ya
biasanya masuk ke domir karena melarang itu ke orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, biasanya gitu. Kalau melarang yang artinya jangan, ya itu biasanya ke orang kedua. Nah, kalau yang kedua, jenis kedua, ya bahwa itulah an-nafiyah yang artinya tidak. Nah, yang ini yang artinya tidak itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Ya, tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Contohnya di sini la yadhhabu kata dia. Dia tidak pergi. La yadhhabani. Dia berdua tidak pergi. La yadhhabuna. La yadhhabuna. Mereka tidak pergi. La tadhhabu. Dia tidak pergi. La tadhhabani. Mereka berdua tidak pergi. La yadhhabna. Mereka tidak pergi. La tadhhabu. Engkau tidak pergi. La tadhhabani. La tadhhabuna. La tadhhabina. La tadhhabani. La tadhhabna. La adhabu. La nadhabu. Nah ini. Jadi perbedaannya ya. Kalau la an-nahiyah yang artinya jangan, dia membuat sukun fi'il mudhore, kalau ada nunnya dibuang. Ya, tetapi kalau la yang artinya tidak atau yang namanya la an-nafiyah tidak mempengaruhi fi'il mudhore. Semoga bisa dipahami. Ya, sebelum masuk ke latihan, barangkali ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Jika tidak, Ana akan lanjutkan ke latihan. Iya. Kita lanjut ke latihan ikhwatifillah karena tidak ada yang bertanya. Perhatikan di sini latihan. Isilah kolom yang kosong di bawah ini ya dengan fiil yaitu tajlisu. Ya, tajlisu. Di sini la an-nahiyah yang artinya jangan, di sini la an-nafiyah yang artinya tidak. Siapa yang mau coba la an-nahiyah? Tajlisu itu duduk ya. Silakan angkat tangan yang mau coba. Ya, ada yang angkat tangan? Silakan ikhwah. Iya, Ibu Koreani, tafadhali, Ibu. La tajlis, Iya, la tajlis terus. la tajlisa, Mm-mm, la tajlisu, mm-mm, la tajli, anti la tajlisi, mm-mm, la tajlisa, mm-mm. la tajlisna. Betul, barakallahu fiik Ibu. Anda tulis la tajlis. Ya, jangan engkau duduk. La tajlis. Asalnya tajlisu jadi sukun. La tajlis, jangan kau duduk. La tajlisa. Jangan kalian berdua duduk. Ini asalnya tajlisani. Ya, nunnya hilang. Kemudian antum la tajlisu. Ya, la tajlisu. Asalnya tajlisuna. Ya, nunnya hilang. Artinya janganlah kalian duduk. Ya. La tajlisi. Ya, la tajlisi. Jangan engkau duduk. Asalnya tajlisina. Karena ada la yang artinya jangan atau la an-nahiyah maka namanya dibuang la tajlisi. Antuma antuma la tajlisa la tajlisa. Asalnya tajlisani namanya dibuang. Nah, untuk antuna dia mabni tetap la tajlisna la tajlis. Nah, ya, semoga bisa memahaminya. Sekarang yang la an-nafiyah, ya, ia jelisu. Silakan yang mau coba, ya. Ibu Umu Ammar ya. Ini la-nya di sini dihapus ya. La yang di sini. Silakan Umu Ammar.
Ya, bismillah. La yajlisu, la yajlisani, la yajlisuna, Mm-mm. la tajlisu, la tajlisani, la la yajlisna, Mm-mm. la tajlisu, Mm-mm. la tajlisani, la tajlisuna, la tajlisina, Mm-mm. la tajlisani, Mm-mm. la tajlisna, la ajlisu, la najlisu. Barakallahu fiik, Ibu. Baik, Ya, la barakallahu. la nafiyah itu artinya apa, Ibu Ummu Amar? Tidak ya, Tidak, ya. itu Ibu nafian tulis, ya. Ibu. Iya, betul, Ibu. La ia jelisu. Ya, dia tidak duduk. Ya, berbeda dengan sebelumnya, jangan, kan? Ini la yang artinya tidak mempengaruhi fi'il mudhari. La yajlisu, la yajlisani, la yajlisani, la yajlisuna, la tajlisu, la tajlisani, la tajlisani, la tajlisani, kemudian la yajlisna, la yajlisna, kemudian la tajlisu, la tajlisani, la tajlisuna. La tajlisina, la tajlisani, la tajlisna, la ajlisu, la najlisu. Nah, ini pelajaran ke-23. Ya. Sekarang kita masuk pelajaran ke-24. Tapi sebelum masuk ke pelajaran 24, ada yang ditanyakan mungkin, silakan. Yang belum dipahami, ya. Akhi Arafat, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lau samaht Ustaz. Tafadhal, akhi. Baik Ustaz. Untuk penerjemahan Ustaz, yang antunna ini kan sama gitu bentuknya. Mm, Itu mm, dikembalikan ke konteks atau nada atau ada tambahan ya untuk bedakan tidak dan jangannya gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, itu aja. Syukran Ustaz. Iya, iya. Kalau mungkin kalau di tulisan, ya, itu ke konteks, kalau ke tulisan ya ke konteksnya sebelumnya, ya, ke sebelumnya. Kemudian kalau mungkin ke dalam pembicaraan bisa dia dari nada, ya, nada. Kalau larangan kan biasanya lebih kenceng. La tajlisna. Jangan kalian duduk. Ya, tapi kalau misalnya kita sedang mengabarkan kalian tidak duduk, la tajlisna. Ya, lebih ini, ya. Tapi itu kalau ditulisan insya Allah dia sebelumnya, lihat ke konteks sebelumnya sedang dibicarakan. Seperti itu, Afif.
Barakallahu fiik. Jazakallah fikum barakallah. Wajazakallah khairan. Kita lanjutkan. Wah, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu jenis jumlah. Jumlah ini kalimat. Kita sudah ketahui di pelajaran, ya, di awal-awal, ya, kalimatun itu artinya kata, ya, kata. Sedangkan jumlatun artinya kalimat, ya, kalimat. Nah, dalam bahasa Arab yang akan kita bahas adalah ini, yang kata sudah kita bahas ya. Dalam bahasa Arab kalimat ini ada dua, ya, ada dua jenis. Kita lihat di halaman berikutnya, bahwa ya, ada namanya jumlah ismiyah, ya, kalimat yang didahului oleh isim. Ada jumlah fi'liyah, kalimat yang didahului oleh fi'il. Jumlah atau kalimat, jumlah bahasa Arabnya kalimat bahasa Indonesia ya. Ada dua jenis, yaitu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sekarang kita masuk ke jenis yang pertama, ya, yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Lihat, di sini ada definisinya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali atau didahului oleh fi'il, oleh kata kerja. Ya, perhatikan contoh. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Nah, ini fi'il. Ya, ini fi'il. Ya, fi'ilnya berada di awal. Sedangkan ini isim. Ya, isim berada setelah fi'il. Maka yang diawali dengan fi'il, itu dia namanya adalah jumlah fi'liyah. Ya, qoma Zaidun artinya Zaid, ya, Zaid telah berdiri. Nah, itu ya. Ini jumlah fi'liyah. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis kedua, ikhwah. Ya, jenis kedua yaitu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Di sini disebutkan jumlah yang didahului oleh isim. Ya, lihat di sini Zaidun isim. Ya, dia isim. Kemudian koma ini fi'il. Ya, koma ini fi'il. Nah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini ya, jadi dua jenis kalimat dalam bahasa Arab, cuma dua jenis, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah, ya, kalau jumlah fi'liyah yang tadi itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Karena ulang ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya, lihat. Ya, ini jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il plus fa'il. Terkadang butuh maf'ulun bih kalau dia muta'addi, ya, yang sudah kita pelajari fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah, ya, ismiyah ini terdiri dari mubtada khobar. Mubtada khobar. Yang mubtada itu kalimat yang pertamanya. Ya, seperti itu, ikhwah. Kita lanjutkan, ikhwah. Ya.
perbedaan antara keduanya, ya, perbedaan antara keduanya, jumlah ismiyah, isim berada sebelum fi'il. Dan jumlah fi'liyah, isim berada setelah fi'il. Ya, ini untuk pemula ya, sebenarnya nanti ada perincian lagi. Namun karena kita pemula, ya, dan penulis juga menulis buku ini untuk pemula, yang seperti ini definisinya ya. Kemudian yang kedua, fi'il tetap dalam satu bentuk untuk jumlah fi'liyah, walaupun fi'ilnya untuk satu orang, dua orang, atau lebih banyak dari itu. Ya, contohnya lihat ikhwah. Ya, di sini lihat Zaidun ini mufrad. Ya, Zaidun ini mufrad. Ya, mufrad. Zaidun ini mufrad. Kemudian Az-Zaidani musanna. Ya, musanna itu jenis apa? Isim yang dua ya. Musanna. Az-Zaiduna ini jamak. Ya, jamak mudzakkar salim lebih tepatnya ya. Ketika jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya tetap koma. Ya, tidak ada perubahan. Ya. Kalau perempuan misalnya, maka komat. Ya, misalnya komat di sini. Ko eh, terlalu kecil ya. Misalnya di sini di atas. Komat, ya komat Hindun. Ya, Hindun berdiri. Koma itu berdiri ya. Kemudian dua Hindun. Ya, dua Hindun bagaimana? Tetap komat. Ya, dua Hindun komat. Ya, kemudian kalau dijadikan dua nama orang itu dikasih alif lam. Ya, Al-Hindani. Al-Hindani. Ya. Kemudian kalau para Hindun berdiri, maka tetap fiilnya qomat. Ya, qomat. Al-Hindatu. Jadi jamak muannas salim al-Hindatu. Seperti itu ikhwah. Jadi kalau fiilnya dulu, fiilnya tetap dalam satu keadaan. Kalau mudzakkar berarti dia tanpa tak di belakang. Kalau muannas maka pakai tak. Walaupun dia mufrad, walaupun dia musanna, walaupun dia jamak tapi didahului oleh fiil, fiilnya tetap dalam satu keadaan. Kemudian kita lanjutkan. Namun kalau untuk jumlah isminya berarti isim dahulu. Fiil harus mengikuti jumlah pada isim. Maksudnya apabila isim bermakna dua, maka fiilnya bermakna dua. Atau isimnya bermakna tiga, maka fiilnya harus mengikuti jumlah pada isim dan disebut dengan istilah mubtada khobar. Lihat, ikhwah, lihat fiilnya, ya, lihat isimnya di sini mufrad ya, mufrad. Di sini mutanna, ya mutanna. Di sini jamak. Ya, lihat fiilnya, ketika mufrad koma, koma, ya. Ketika musanna koma, ada alifnya kan? Kemudian ketika jamak az-zaiduna qamu, mereka ya, seperti itu. Jadi mufrad itu huwa, berarti di sini huwa. Iya, huwa. Oke. Huwa di sini huma, di sini hum, ya. Kalau di sini tetap koma huwa. Kalau yang atas ini koma huwa, ya. Walaupun di sini mufrad, di sini musanna, di sini jamak. Itu kalau perbedaannya ya. Perbedaan kalau jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il dulu, maka fi'ilnya dalam satu keadaan. Tapi kalau dia isimnya dulu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, berarti ini mubtada ini khobar. Berarti fi'ilnya ngikutin jumlah si isim. Kalau isimnya mufrad, fi'ilnya juga harus mufrad.
ya, atau bukan mufrad ya, jumlahnya mufrad gitu kan. Az-Zaidani ini musanna isimnya, maka fiilnya juga harus ngikutin jumlahnya. Az-Zaiduna jamak para Zaid, maka fiilnya juga ngikutin. Contoh kalau perempuan misalnya, perempuan Hindun, ya, Hindun. Hindun berdiri, berarti Hindun qomat, karena dia hiya, qomat. Ya. Kemudian al-hindani, dua Hindun berdiri, al-hindani qomata, ya, qomata, karena dia huma untuk muannas, qomata. Kalau al-hindatu berdiri, ya, al-hindatu berdiri, berarti kumna, ya, kumna. Ya, ini fiil ajwab, ya, perubahannya seperti ini. Kita belum pelajari, insya Allah nanti kita pelajari selanjutnya. Kalau kita lanjut ke durusul lughah, insya Allah. Nah, ini yang bisa Anda jelaskan sebelum kita lanjutkan ke latihan. Di antara antum mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, kita lanjut ke latihan, ikhwah. Di sini ada latihan. Ubahlah, lihat. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan mendahulukan isim. Sebagaimana pada contoh mendahulukan isim. Di sini ada fiil dulu, ya, kemudian dipindah isimnya ke sini. Ya, maka di sini esami al-muslimuna al-adhana. Ya, para kaum muslimin mendengar azan. Nah, sekarang al-muslimuna didahulukan, tadinya di urutan kedua, sekarang didahulukan al-muslimuna sami'u, lihat. Di sini jamak, maka di sini jumlahnya ikut jamak hum, berarti ya. Al-muslimuna sami'u al-adhana. Para muslim telah mendengar adzan. Nah, seperti itu. Di sini fiil dulu, kemudian masukkan nanti di sininya isim terlebih dahulu. Silakan yang mau coba nomor 1. Iya, Ummu Abdil Bar dulu. Silakan. Nah, Pak Ustadz, saya coba ya. Mm-mm. Dakhalal mu'minunal masjidah. Jadi Artinya al-mu'minu. al-mu'minuna, betul? Al-mu'minuna dakhalul masjidah. Iya, al-mu'minuna dakhalu. Dakhala jadi dakhalu, betul. Dakhala jadi dakhalu al-masjidah, betul, Ibu. Artinya apa, Ibu? Para mukmin telah masuk ke dalam masjid. Iya, betul. Barakallahu fiik. Sekarang Ibu Sewif, tafadhali. Dakholatul mu'minatu tul Ya, masjidah. kalau disambung dakhalatil Oh, dakholat. mu'minatu. Oh iya. Dakholatil mu'minatul masjidah. Perubahannya al mu'minatu dakholna al masjidah. Iya, al-mu'minatu dakhalna al-masjid. Artinya apa, Ibu? Apa Ustaz? Artinya apa? Oh, para mukminah masuk ke masjid. Iya, betul. Barakallahu fiik, Ibu. Nomor 3, siapa yang mau coba? Ibu Tuti, Ummu Amirah, tafadhali. Ustaz. Dakholal mu'minanil masjidah. Jadi al-mu'minani dakhola al-masjidah. Iya, al-mu'minani dakhala, ada alifnya, Ibu, ya. Dakhala al-masjidah. Iya. Apa artinya, Ibu, al-mu'minani?
dakhala Dua, al-masjida. dua orang mukmin telah masuk ke masjid. Betul, barakallahu fiik. Sekarang nomor 4, setelahnya siapa yang mau coba? Ayo ikhwah. Ikhwan atau akhwat, silakan yang mau coba. Jika tidak ada, yang sudah juga nggak apa-apa mungkin kalau yang lain nggak ada. Iya, tidak ada, berarti Ana yang jawab. Oh iya, Bu Koryani, tafadholi. Dakholat dakholatil mu'minatanil masjidah. Al Berarti al mu'minatani al-mu'minatani dakholata iya, dakholata, betul, terus al masjidah. iya, al-masjidah. Barakallahu fiik, Ibu. Sekarang nomor 5. Iya, siapa yang mau coba? Iya, siapa ini? Ummu Ammar, tafadholi. Nah, Ustaz. Dakholat al-muslimatu ya Ustaz ya. Harokatnya salah. Al-muslimatu. Betul, ini salah. Al-muslimatu al-masjida. Jadinya al-muslimatu Al-muslimatu pendek. al-muslimatu dakholat al-masjida. Betul, tetap dakholat Dakholat al-masjidah. Apa artinya Ibu? artinya wanita ya, muslimah itu telah Seorang muslimah ya seorang muslimah telah masuk. telah masuk ke masjid. Betul, barakallahu fiik. Baik, Sekarang barakallah. siapa yang mau jawab nomor 6? Ya, Ibu Rina, tafadholi. Ya, saya coba Ustaz ya. Silakan Ibu. Katabat tulabu darsa. Iya. Jadi at-tolabu katabul At-tullabu Ibu. at-tulabu katabu ad-darsa. Iya betul. At-tullabu katabu darsa. Kata bu, karena tulab itu jamak ya. Apa artinya Ibu? Para pelajar telah menulis. Iya, para pelajar telah menulis pelajaran darsa. Ad-darsa Iya. pelajar. Darsa kenapa mansub Ibu? Kenapa fathah? Maf'ulun? Ya alif lam bihi. Ustaz. Enggak, maf'ulun bihi Ibu. Oh, Kan maklum bi. ya, maf'ulun bihi. Barakallahu fiik Ibu. Sekarang nomor 7. Siapa yang mau coba? Ya, Ummu Abdul Bar, tafadhali. Nah, Ustaz. Katabat tolibanit darsa. Jadi at-tolibani kataba ad-darsa. Iya, at-talibani katabat darsa. At-talibani ya, kataba ad-darsa. Iya, barakallahu fiik Ibu. Sekarang nomor 8. Siapa yang mau coba? Iya, tidak ada? Iya, siapa nih? Bu Tuti, tafadhali. Katabat at-tolibatani darsa. Menjadi at-tolibatani katabata ad-darsa. Betul, barakallahu fiik Ibu. At-tolibatani ya, kata bata ad-darsa. Siapa yang setelahnya mau coba? Silakan Bu Swish Sarashifa, tafadhali. Katabatit tolibatu darsa. Perubahannya at-tolibatu katabatani darsa. Tolibat katabna Ibu. Oh iya.
Mm-mm. At-talibatu katabana darsa. Iya, at-talibatu katabna. Betul. Katabna ad-darsa. Barakallahu fik, Ibu. Setelahnya, Ibu Ines Maria, tafadhali. Dibuka mic-nya Ibu Ya, Ines. Ustaz. Mm-mm. Katabat talibud darsa menjadi at-talibu kataba ad-darsa. Betul, barakallahu fik, Ibu. At-talibu kataba ad-darsa. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Dibalik dari latihan satu ini ya. Latihan kedua ini dia didahului oleh isim. Ya. Kemudian fi'il. Contoh lihat. Dahulukan fi'il pada kalimat di bawah ini sebagaimana pada contoh. Al-muslimuna dhahabu ilal masjidi. Maka jadi dhahabal muslimuna ilal masjidi. Ya, silakan yang mau coba angkat tangan. Ya, Ummu Abdul Bar, tafadhali. Nah, bahasa. At-tullabu katabut darsa menjadi Mm-mm. kataba at-tullabu ad-darsa. Iya, kataba at-tullabu ad-darsa. Apa artinya, Ibu? Eh, para pelajar telah menulis pelajaran. Betul. Jadi dari sisi bahasa dan sisi terjemahan tidak ada bedanya. Barakallahu fiik, Ibu. Sekarang Ibu Koryani nomor 2. At-talibatu katabna darsa. Berarti Jadi katabat mm-mm, at-talibatu ad-darsa. iya. Katabat at-talibatu ad-darsa. Ya, barakallahu fiik, Ibu. Sekarang nomor 3. Siapa yang mau coba? Tidak ada? Iya, Ibu Tuti, tafadhali. Al-muwazzafuna kharaju minal maktabi menjadi Iya, kharaja khoroja betul. al-muwazzafuna minal maktabi. Iya, al-muwazzafuna. Iya, al-muwazzafuna minal maktabi. Apa artinya, Ibu? Eh, para tukang pembersih ya Ustadz. Apa ini? Iya, al-muwazzaf itu karyawan. Oh, karyawan ya. Iya, Para karyawan karyawan. Mm-mm, keluar mm-mm. dari perpustakaan. Al-maktab. Maktab itu Nah, ini, maktab. Ibu, apa, kantor. Bisa meja, bisa kantor ya. Jadi para karyawan atau para pekerja telah keluar dari kantor. Maktab itu bisa kantor, bisa meja. Barakallahu fiik, Ibu. Nomor 4, siapa yang mau coba? Iya, Ibu Suis, tafadhali. Al-muwazzafatu kharajana minal maktabi. Berarti Perubahannya kharajatil muwazzafatu minal maktabi. iya, kharajat al-muwazzafatu minal ya, maktabi. Maktabi. Iya, barakallahu fiik, Ibu. Sekarang Bu Fatimah, tafadhali. Nomor 5 ya Ustadz. Iya, betul, Ibu. Al-mudarrisuna syaribus syaya. Mm-mm. Syaroba ya Ustadz. Iya, syariba. Syariba.
Mm-mm. Syaribal mudarrisuna asyaya. Iya, artinya apa Ibu? Artinya mudarris insinyur ya. Guru, Mudarris para guru guru. ya Allah. Iya, para guru. Waduh. Mm-mm. Para guru sedang minum teh. Iya, sedang minum teh atau telah minum teh. Syaya. Barakallah. Barakallahu fiik Ibu. Sekarang nomor 6, Ikhwah. Siapa yang mau coba? Tidak ada? Iya, Umu Abdul Bar, tafadhali. Nambah satu. Al-mudarisatu syaribana syaya. Menjadi Mm-mm. syaribat al-mudarisatu asyaya. Iya, syaribat al-mudarrisatu asyaya. Asyaya. Iya, artinya para bu guru ya telah minum teh. Barakallahu fiik Ibu. Sekarang nomor 7. Siapa yang mau coba? Ya, ini Bu Koryani sudah belum tadi? Yang sebelumnya Bu Koryani bukan yang nomor 6. Bukan. Bukan Ya, Ustaz. kalau ya silakan Bu Koryani nomor 7. Al Al-Ustazani fataha al-baba. Berarti Uh, fataha fataha al al-Ustazani ya al-ustadzani. al-baba. Iya, ini salah yang tulisannya. Ya, Wan. Al-ustadzani. Harusnya gitu. Yang ini ada alifnya ya. Al-ustadzani. Fatah al-ustadzanil baba. Apa artinya Ibu? Uh, dua ustadz itu Mm-mm. telah membuka pintu. Betul, barakallahu fiik. Setelahnya, siapa yang mau coba nomor 8? Iya, siapa yang Bu Fatimah mau coba? Mic-nya dibuka? Aha. Apa, Ustaz? Lupa. Boleh Iya, deh nomor 8 ya. silakan. Iya, nomor 8 Ibu. Al-Ustadzani fatah Al-ustadzatani. ya. Al-Ustadzatani fatahatal baba. Berarti, Fatahat ya betul, fatahat. al-Ustadzatani Mm-mm. al-baba. Betul, fatahat. Ya, fatahat. Ya, al-ustadzatani. Ustadzatani al-baba. Terus setelahnya siapa yang mau coba nomor 9? Iya, Bu Ines Maria, tafadhali. At-tabibani dhahaba ilal mustashfa. Mm-mm. Dhahaba Mm-mm. at-tabibani ilal Betul. mustashfa. Iya, apa artinya? Eh, para dokter Dua dua dokter dokter itu mm-mm. ke klinik, ke rumah sakit. pergi ke Ya, rumah sakit. di Iya, rumah sakit. Hilal Mustashfa. Iya, Hilal Mustashfa. Iya, dua dokter itu pergi ke rumah sakit. Barakallahu fiik. Ya, Akhi Arafat, tafadhal. At-tabibatani dhahabata ilal mustashfa. Mm-mm. Jadi dhahaba at-tabibatani Zahabat. dhahabat. Nah, Ustaz. Dhahabatit tabibatani ilal Mm-mm. mustashfa. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. At-tabi. Afwan. Ini. Ini.
Tabibatani. Tabibatani. Dhahabat tabibatani ilal mustash. Ya, enggak nyampe ya. Di sini ilal mustashfa. Ya, mustashfa. Nah, ini pelajaran ke-24. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir dari buku ini. Allah ya. Yaitu tentang istifham, pertanyaan. Ya, pertanyaan. Pertanyaan itu ada yang isim, ada yang huruf. Ya. Lihat kata penulis hafizahullah ta'ala, pertanyaan atau istifham bahasa Arabnya ya. Ada yang isim, ada yang huruf. Sekarang isim-isim istifham. Nah, ini yang pertama isim-isim istifham. Dia pertanyaan bentuknya isim. Ya. Isim-isim istifham adalah kata-kata yang digunakan menanyakan sesuatu seperti man. Ini isim dia. Man itu siapa? Untuk yang berakal. Ma artinya apa? Untuk yang tidak berakal. Aina di mana untuk menanyakan tempat. Mata kapan untuk menanyakan waktu. Kaifa bagaimana untuk menanyakan keadaan. Kam berapakah untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Ya, semuanya ikhwatifillah ini adalah isim. Ya, semuanya isim. Ya, man, ma, aina, mata, kaifa, kam. Ini isim istifham. Ya, contoh kita lihat pemakaiannya di sini man. Ya. Siapa di sini? Man hadza, ya kan? Siapa ini? Hmm, Man hadza, siapa ini? Ya, kan? Siapa ini? Ya, kok kurang nih. Siapa? Siapa ini? Nah, ini man itu isim. Man fil fasli. Siapa di kelas? Ya. Kemudian ya, man katabad darsa. Siapa yang menulis pelajaran? Siapa yang menulis pelajaran? Nah, man ini untuk menanyakan orang atau yang berakal siapa. Kemudian ma, ya, ini juga isim, artinya apa? Mahada, apa ini? Cuman ini untuk benda yang tidak berakal, ya, benda mati. Apa ini? Ya kan? Madzalika, apa itu? Ya, madurusul lati katabtaha. Durus itu pelajaran-pelajaran jamak ya. Ini jamak dari darsun. Darsun itu pelajaran. Durus itu jamaknya pelajaran-pelajaran. Ya, jamak taksir ya. Madurus apa ya, pelajaran ya, pelajaran-pelajaran allati yang engkau engkau tulis, katabtaha yang engkau tulis ya. Ya. Kemudian ma ini juga lihat, ma ini, ma istifham ini dapat digandengkan dengan da. Ya, contohnya mada, artinya apa juga. Mada katabta, ya, apa yang kau tulis, yang kau tulis, ya. Lihat. Kemudian juga bisa disambung dengan ya li, ya, juga dapat didahului dengan lam taklil, yang artinya lam taklil itu li untuk mengemukakan alasan. Ya, taklil itu alasan. Ya, untuk alasan, ya. 5, ya, karena
apa? Ya, maknya apa? Li-nya karena. Lima. Karena apa? Limada. Karena apa? Atau kalau karena apa disingkatnya dengan kenapa dan mengapa. Ya, kenapa atau mengapa. Li di sini artinya karena. Artinya karena. Ya, atau karena. Untuk mengemukakan alasan. Jadi lima ada karena apa? Lima ada karena apa? Yang artinya disingkat karena apa itu jadi kenapa atau mengapa. Asalnya karena apa kan? Karena apa. Nah itu. Kemudian aina. Ya, aina itu di mana menanyakan tempat. Aina Ahmadu? Ya, di mana Ahmad? Ya, di mana Ahmad? Aina nadhabu? Ya, kemana? Bisa di mana? Bisa kemana ya? Kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Ya, atau aina taqaul qahiratu? Di mana? Bisa diartikan di mana atau kemana? Di mana? Ya, letak Kairo. Ya, di Mesir tentunya ya. Nah, itu di Batak. Kemudian mata, kapan? Ya, mata, kapan? Mata nakul, kapan kita makan? Ya, mata ja'al ustadu? Ya, kapan datang ustad? Ya, kemudian mata akal tak? Kapan kau makan? Kapan engkau makan? Ya, ya, maka untuk menanyakan tempat. Kemudian kaifa, ya kaifa ini bagaimana artinya kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Kemudian kaifa fa'alta dzalik, ya bagaimana engkau lakukan itu. Ya kaifa abuka, bagaimana ayahmu. Ayahmu. Nah itu kaifa ya, ini isim juga. Juga isim istifham itu kam, berapa? Kam kitaban qara'ta. Ya, berapa kitab yang engkau telah baca? Ya, telah baca. Kemudian kam darsan qara'ta. Ya, berapa pelajaran yang engkau telah baca? Ya, kemudian kam akhon laka, berapa saudara? Berapa saudara laka yang kau miliki, yang engkau miliki. Nah, ini isim istifham. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, huruf istifham. Kalau ini huruf, yaitu hal dan a, dua-duanya artinya apakah. Ini hal dan a artinya apakah. Ini huruf istifham. Kalau yang sebelumnya tadi adalah isim istifham. Ya, perhatikan a atau hal. Ya, hal atau a. Di sini contohnya, lihat hal, untuk lafaz hal ini digunakan untuk pertanyaan tentang isi penetapan kalimat. Jika benar maka jawabannya na'am yang artinya iya. Kalau dinafikan maka jawabannya la yang artinya tidak. Hal fa'alta dzalika, apakah engkau telah melakukan perbuatan itu? Kalau jawabannya benar ya, atau sudah melakukan, jawabannya na'am. Kalau tidak berarti la, tidak ya. Ini hal. Kemudian huruf hamzah. Ya, untuk hamzah ini digunakan untuk istifham dengan tiga bentuk, yaitu untuk menentukan, memilih,
membatasi salah satu dua hal pada bentuk ini disertai dengan am. Ya, disertai dengan am. Misalnya di sini lihat. Asyarib tasyayan am kohwatan. Apakah kamu minum teh ataukah kopi? Maka jawabannya milih. Syarib tu syayan. Syarib tu kohwatan. Ya, tidak perlu pakai naam. Ya, tidak perlu pakai naam atau tidak boleh pakai ya. Pilih syayan atau kohwatan. Teh atau kopi. Gitu ya. Langsung jawabnya. Kemudian penggunaannya sama seperti hal. Kalau sama seperti hal berarti ada jawaban na'am atau la. Afa'al tadzalika, apakah engkau telah melakukan perbuatan itu? Artinya sama ini. Jawabannya kalau benar melakukan perbuatan na'am ya. Jika tidak melakukannya maka jawabannya lah tidak. Ya, kemudian bentuk A yang ketiga ini yaitu adalah untuk kalimat manfiyah yang artinya dinafikan, tidak, belum, atau apa ya. Di sini alam taf'al dzalika, lihat. Lam ini belum. Iya. A artinya apakah, lam artinya belum. Maka kalau digabung jadi alam, belumkah atau tidak? Belum atau tidak di sini ya. Tidak atau belum. Ya berarti tidakkah. Tidakkah atau belumkah. Ya. Belumkah. Nah lihat. Alam taf'al dzalika. Tidakkah engkau lakukan itu? Maka jawabannya bisa bala, bisa na'am. Ya. Kalau ada nafi seperti ini, ya alam, ya a sama lam, maka jawaban ya-nya itu bala, jawaban na'amnya itu, jawaban tidaknya itu na'am. Ya lihat perbedaannya ya sama yang sebelumnya. Jadi kalau ada nafinya, ya nafi artinya yang belum atau tidak, maka kan a kan kalau sendiri apakah. Tapi kalau ada nafinya tidakkah atau belumkah, jawaban ya-nya adalah bala fa'altu dzalika. Ya, saya melakukan hal itu. Ya, lihat. Ini artinya yang pertama bala. Ya, saya melakukan itu. Ya, tapi kalau na'am lam af'al dzalik artinya tidak. Ya, tidak. Saya tidak melakukan itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau ada a kemudian nafi, jawaban ya-nya bala. Jawaban tidaknya na'am. Berbeda dengan kalau nggak ada nafinya ya. Kalau nggak ada nafinya tadi seperti a fa'alta, a fa'alta dzalika, ya. Maka iya-nya na'am. Ini a-nya tidak ada nafi ya. Tidak ada nafi. Tidak nafi. Ya, maka jawaban na'amnya, iya-nya na'am, tidaknya la. Ya. Tidak, bukan salah. Ya, di sini tidak. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Sudah selesai pelajaran kita ikhwati fillah, yaitu tentang kitab PBNS yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnabi hafizahullah ta'ala. Ya, semoga pahalanya mengalir kepada beliau dan kita juga yang belajar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan juga kita diberikan pemahaman oleh Allah yang bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, antum sudah belajar, jangan
berhenti di antum sendiri, antum ajarkan ke anak-anak antum, ke orang-orang terdekat antum, ke murid-murid antum. Supaya pahalanya antum juga dapat. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, Anda cukupkan. Ya, silakan Akhi Arafat mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Sudah Wa mengajarkan kami jazakumullah khairan. juga sama tim. Izin tanya Ustaz Silakan. tentang limadza jenis jumlah atau kalimat Ustaz. Ada yang fi'aliyah dan ismiyah, sedangkan artinya kan sama gitu. Tetap apa maksudnya Ustaz? Syukran Ustaz. Iya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yaitu artinya kalau dibulak-balik sama, ya. Tapi cara memperlakukannya seperti tadi ada perbedaan. Ya, makanya kenapa kita harus belajar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah karena ada perbedaan. Contohnya ketika didahului oleh fi'il, maka fa'ilnya, isim yang setelahnya atau istilahnya fa'ilnya itu fi'ilnya tetap satu bentuk, fa'ilnya dia bisa mufrad, musanna dan jamak. Tapi kalau misalnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya didahului oleh isim atau istilahnya dia yang di awal itu mubtada, maka khobarnya ya di antara khobarnya itu harus ngikutin mubtadanya atau isimnya. Ya, kalau jumlahnya isimnya mufrad, maka khobarnya mufrad juga. Musanna, jamak. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita lanjutkan pelajaran itu nanti ada pembagian-pembagian. Ya, khobar itu bentuknya apa saja. Ya, ada khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jar majrur, dan khobar dhorof. Ya, insya Allah nanti kita pelajari dan kita pahami itu. Ya, mungkin itu Akhi Arafat. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa Insyaallah. jazakallah khairan. Iya, insya Allah kita lanjut ke kitab Durusulullah. Insya Allah. Nah, Anda cukupkan jazakumullah khairan kepada tim yang sudah menjadi wasilah kita bisa belajar di sini. Ya, Anda ucapkan ya, jazakumullah khairan juga kepada semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kurang jazak.